kuasa. Burung bersiul malam petaka, bulu menatap dingin manusia. Laut dan pegunungan kecewa, kudeta besar alam semesta. Siarkan kabar penelan surya, meleleh matikan kutub utara. Amalkan tarian penghancur raya, kobarkan tarian penghancur raya. Halo guys, di sini aku dan teman-teman lagi mau bahas topik yang lagi hangat banget diperbincangkan di akhir-akhir ini, yaitu antara nikel dan juga Raja Ampat. Dengar nama Raja Ampat, kebayang nggak sih guys keindahannya? Jadi Raja Ampat ini sekarang menjadi wilayah konservasi prioritas yang ada di Indonesia dengan kekayaan lautnya. Nah, di sisi lain, cadangan nikel juga tersimpan di Raja Ampat yang gede banget. Nah, yang sekarang ini kebijakan hilirisasi ekonomi sedang marak-maraknya digemparkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, fokus kita kali ini mau ngebahas tentang gimana kebijakan yang ada di Indonesia untuk menangani fenomena ini, antara pertumbuhan ekonomi jangka pendek atau keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Nah, Raja Ampat dikenal sebagai salah satu kawasan laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Wilayah ini bukan hanya kebanggaan Indonesia, tapi juga aset ekologis global. Terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies, sekaligus tumpuan hidup masyarakat pesisir yang menggantungkan ekonomi pada sektor perikanan dan pariwisata berbasis alam. Namun di balik keindahan itu, Raja Ampat hari ini berada dalam pusaran polemik besar. Masuknya aktivitas pertambangan nikel menghadirkan konflik kepentingan yang tajam antara kepentingan konservasi lingkungan dan kepentingan industri ekstraksi. Di satu sisi, nikel merupakan komoditas strategis untuk mendukung hilirisasi industri dan transisi energi global. Di sisi lain, eksploitasi di kawasan konservasi menghadirkan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem dan kehidupan sosial masyarakat lokal. Polemik ini semakin menguat ketika pemerintah mencabut izin 4 perusahaan tambang di Raja Ampat, tetapi memberikan pengecualian bagi PT GAG Nikel untuk tetap beroperasi. Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan publik di mana garis keseimbangan antara pertumbuhan ekonomis dan perlindungan lingkungan. Melalui video ini kita akan membedah polemik kebijakan pertambangan nikel di Raja Ampat, mulai dari dasar hukum dampak lingkungan dan sosial hingga dilema kebijakan yang dihadapi pemerintah dalam menimbang kepentingan ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang. Terima kasih. Tantangan lingkungan dan sosial sendiri, Pulau Gagi di Raja Ampat adalah kawasan konservasi penting dengan ekosistem laut yang sangat sensitif. Namun beroperasinya kembali PT Gagi Nikel menimbulkan tantangan lingkungan yang besar. Aktivitas tambang berisiko memicu deforestasi, sedimentasi, dan pencemaran yang dapat merusak terumbu karang, penyangga utama biodiversitas Raja Ampat. Di sisi sosial, masyarakat Pulau Gagi menghadapi kekhawatiran akan hilangnya ruang hidup, perubahan mata pencarian, serta ketidakpastian apakah manfaat ekonomi tambang benar-benar dirasakan. Pergeseran dari pariwisata dan perikanan menuju industri ekosistem beroperasi menimbulkan ketegangan baru. Pulau Gagi kini berada di titik kritis antara menjaga kekayaan alamnya atau menghadapi tekanan eksploitasi sumber daya untuk kepentingan ekonomi jangka pendek.
pertambangan di Raja Ampat ini. Yang pertama ada surat keputusan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang diterbitkan di tahun 2017. Nah, dalam surat keputusan ini menjadi dasar hukum bagi PT GAG Nikel untuk kembali beroperasi. Nah, dari sisi legal formal perizinannya, perusahaan PT GAG Nikel ini sudah mendapatkan izin memperoleh legitimasi dari pemerintah pusat untuk dapat beroperasi kembali. Nah, sesuai dengan kewenangan Kementerian ESDM tadi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan juga batubara. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan ini menjadi salah satu sumber konflik. Nah, kenapa? Karena yang pertama, lokasi tambang PT GAG Nikel ini berada di wilayah konservasi pesisir dan juga di mana wilayah tersebut menjadi wilayah prioritas nasional. Yang kedua, adanya kebijakan ini memunculkan konflik tata kelola, di mana kebijakan izin pusat dari pemerintah pusat itu berhadapan atau bertolak belakang dengan peraturan perlindungan di wilayah ataupun juga dengan peraturan lingkungan lainnya. Nah, dengan demikian izin atau surat keputusan ini tidak bisa berdiri sendiri, namun harus tetap diuji kompatibilitasnya dengan peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan atau regulasi tentang lingkungan, tentang perlindungan wilayah pesisir, dan juga regulasi tentang hak asasi manusia. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa surat kementerian dari ESDM terkait operasi kembali PT GAG Nikel itu tidak hanya atau tidak bisa berdiri sendiri, dikarenakan harus memperhatikan adanya regulasi-regulasi yang lain yang artinya relevan dengan regulasi yang lain. Nah, yang pertama di sini ada Undang-Undang Nomor 1 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan juga pulau-pulau kecil. Nah, mengapa undang-undang ini dia relevan dengan berlakunya izin pertambangan PT GAG Nikel di Pulau GAG? Dikarenakan undang-undang ini mengatur terkait perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan wilayah pesisir dan juga pulau-pulau kecil. Dikarenakan Pulau GAG tersebut termasuk ke wilayah pesisir dan juga pulau kecil. Nah, pulau-pulau kecil tersebut memiliki kerentanan terhadap sosial ekonomi dan juga kerentanan ekologis yang tinggi. Nah, yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan atau mungkin yang sering dikenal dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara. Nah, undang-undang ini mengatur tentang kerangka perizinan pengelolaan kegiatan pertambangan secara nasional. Tata kelola izin usaha pertambangan juga diatur, dan juga kewajiban lingkungan. Jadi memperhatikan gimana pertambangan itu memperhatikan dampak dari kegiatan tersebut terhadap lingkungan sekitar. Nah, undang-undang ini juga mewajibkan integrasi rencana pertambangan dengan rencana tata ruang dan juga pembangunan nasional. Karena surat keputusan atau izin yang diterbitkan dalam kerangka Undang-Undang Minerba, sehingga setiap aktivitas tambang harus sesuai dengan isi dari Undang-Undang Mineral dan Batubara ini. Nah, jika ada bukti ketidakpatuhan terhadap persyaratan Minerba, contohnya tidak mematuhi rencana kerja AMDAL dan juga tidak menjalankan reklamasi, maka perusahaan pertambangan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Juga pembatasan atau izin pertambangan dicabut. Nah, dari UU Minerba tadi ada relevansi dengan undang-undang lainnya, yaitu dengan Undang-Undang Perlindungan dan juga Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, undang-undang ini menyebutkan atau meng-highlight tentang kewajiban adanya AMDAL. Nah, apa itu AMDAL? AMDAL sendiri dalam konteks pertambangan dan lingkungan ini diartikan atau kepanjangannya adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi
setiap kegiatan pertambangan harus melakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, dokumen AMDAL ini menjadi prasyarat penting sebelum dan juga selama tambang itu beroperasi. Pada berita yang tertera menyebutkan bahwa PT GAG ini telah memiliki AMDAL pada tahun 2014 serta dokumen adendum tipe A dari Menteri Lingkungan Hidup pada tahun 2022. Namun kepatuhan implementasi dari dokumen-dokumen tersebut terkait monitoring, hasil pengawasan dan juga pelaporan masih sering menjadi kontroversi dan juga menimbulkan adanya perselisihan. Nah, lalu yang selanjutnya ada peraturan presiden nomor 5 yang baru diterbitkan di tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Mengapa Perpres ini ada relevansinya dengan undang-undang dan juga surat keputusan yang dikeluarkan? Dikarenakan Perpres ini mengatur tentang penertiban kawasan hutan, termasuk bagaimana mekanisme dan juga penetapan kawasan hutan, juga sanksi dan juga pidana, dan pengaturan penguasaan kembali area hutan yang bermasalah. Nah, jika konsesi atau bagian wilayah operasi dari pertambangan GAG nikel ini masuk dalam klasifikasi kawasan hutan, maka Perpres ini menjadi landasan hukum, menjadi dasar hukum yang harus diperhatikan. Yang terakhir yang tak kalah penting dan tidak bisa dihindari adalah relevansi dengan undang-undang terkait hak asasi manusia. Yang di sini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Mengapa undang-undang ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan lingkungan, kebijakan lainnya, kebijakan pertambangan? Dikarenakan undang-undang ini mengatur tentang pemenuhan hak asasi manusia, hak asasi seluruh masyarakat, juga kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi tersebut, dan juga akses keadilan dari masyarakat. Nah, dalam kasus PT GAG Nikel ini, undang-undang ini mengatur hak atas lingkungan yang sehat dan juga aman bagi masyarakat. Masyarakat adat dan juga masyarakat sekitar di Raja Ampat memiliki hak yang komunal atas wilayah mereka, atas ruang hidup mereka, atas ekosistem dan juga perikanan yang berlangsung. Nah, konflik-konflik terkait hak asasi ini muncul dikarenakan kegiatan-kegiatan tambang tersebut berpotensi merenggut hak-hak mereka. Nah, secara hukum tidak ada satu peraturan tunggal yang dapat menang secara otomatis. Dilihat dari konflik di Raja Ampat ini muncul karena beberapa penyebab. Yang pertama, tumpang tindih kewenangan ataupun regulasi. Yang kedua, adanya perbedaan fokus antara fokus ekonomi dan juga konservasi lingkungan. Yang ketiga, pelaksanaan dan juga pengawasannya yang masih lemah atau masih kurang. Nah, meski perusahaan PT GAG Nikel atau perusahaan pertambangan memiliki legitimasi izin yang diterbitkan melalui surat keputusan dari Kementerian SDM, terdapat sejumlah regulasi lainnya yang berpotensi untuk menegaskan aktivitas tambang tadi dari perspektif lingkungan, sosial, dan juga HAM. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini membutuhkan harmonisasi antara kebijakan-kebijakan yang ada. Saat ini, kita sedang berada di persimpangan dilema kebijakan terbesar di Indonesia, yaitu polemik pertambangan nikel di Raja Ampat. Di satu sisi, Raja Ampat adalah tempat yang biasa disebut surga dunia karena keanekaragaman hayatinya. Di sisi lain, nikel adalah sumber daya strategis untuk hilirisasi ekonomi dan baterai global. Polemik ini memuncak ketika pemerintah mencabut izin usaha pertambangan atau IUP di kawasan ini. Ini adalah sebuah langkah pro konservasi yang disambut dengan baik. Namun,
Muncul pengecualian di PT GAG Nikel di Pulau GAG. Perusahaan ini mendapat SK Menteri ESDM nomor 430 per 2017 yang mengizinkannya beroperasi hingga tahun 2047. Keputusan ini memicu pertanyaan publik. Bagaimana mungkin dalam satu kawasan konservasi memiliki dua standar kebijakan, di mana letak keseimbangan antara penjaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan pemanfaatan sumber daya alam. Keputusan di Raja Ampat akan menjadi cerminan komitmen Indonesia terhadap masa depannya. Apakah kita akan memilih keuntungan jangka pendek atau memastikan keuntungan ekologis ini bisa dinikmati oleh generasi yang mendatang? Solusinya sederhana, namun membutuhkan ketegasan politik. Yang pertama, Raja Ampat harus kembali menjadi zona zero tolerance, di mana segala bentuk pengecualian izin tambang, termasuk PT GAG Nikel, harus ditinjau ulang dan dicabut demi menghormati status konservasi globalnya. Yang kedua, Indonesia harus beralih ke masa depan yang sejalan dengan keindahan ini, yaitu ekonomi biru, di mana kita harus mengalihkan investasi ke sektor pariwisata premium dan perikanan berkelanjutan yang nilainya berlipat ganda seiring dengan lestarinya terumbu karang. Keputusan ada di tangan kita, memilih keuntungan nikel 20 tahun yang merusak atau warisan alam abadi yang menopang ekonomi. Raja Ampat bukan hanya sumber daya yang dieksploitasi, namun Raja Ampat adalah aset global yang harus dilindungi dan diselamatkan.